Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Saya yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semua dalam keadaan yang mengucap syukur. Sebab kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Seminggu lalu kita baru saja merayakan Hari Jumat Agung dan Paskah. Meskipun terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah Jumat Agung dan Paskah kemarin tetap bermakna buat kita. Ada satu kisah yang membuat saya merenung. Ada di Lukas 22 ayat 42. Ini kejadian waktu Yesus di Taman Getsemani sebelum disalibkan. Ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Menurut saya ini adalah doa yang sempurna ketika kita mengesampingkan kehendak kita dan kita mau biar kehendak Tuhan yang terjadi. Di ayat selanjutnya, di ayat 43, ketika setelah Yesus berdoa, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika kita berdoa, ketika kita berserah, di sana Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
waktu kami Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kau hadir buat kami Tuhan, Kau yang beracara buat kami Yesus. Kau yang menyenangkan hati Kau Tuhan, kami meninggikan Kau Yesus. Kau yang memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir dengan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua siap memuji nama Tuhan, amin. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita sembah nama Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan namanya atas Indonesia. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar. Ada
kebaikan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi kami, hati kami, pikiran kami. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, dapat bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Dan kami pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan keterbatasannya, dengan apa yang sedang ia pikirkan, biarlah Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul Ucapan Syukur dan Doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan ini telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga kehidupanmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang dikatakan berbahagia ialah kita anak-anak Tuhan ketika kita sudah bersama-sama membaca, dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah tema, yaitu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Sebelum saya menguraikan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, kita akan melihat latar belakang dari kitab Kolose ini. Kolose adalah sebuah kota di Asia Kecil, sebelah timur di kota Efesus. Pada dasarnya, bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, akan tetapi ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu. Oleh sebab itu, ia juga merasa bertanggung jawab atas jemaat di Kolose.
Informasi yang didapat dari Rasul Paulus berasal dari rekan sepelayanannya yaitu Epafras. Epafras adalah seorang Kristen yang berasal dari Asia Kecil. Ia mempunyai kepribadian yang rendah hati dan memperhatikan keadaan rohani dari saudara-saudaranya yang berada di Kolose. Epafras melaporkan kepada Rasul Paulus bahwa di dalam jemaat Kolose ada guru-guru yang mengajarkan ajaran yang salah. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis untuk mengungkapkan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada saat itu. Lalu intisari dari surat ini adalah bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lain itu hanya menjauhkan orang kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hanya melalui bersatu dengan Kristus dunia mempunyai harapan untuk diselamatkan. Itu merupakan bagian singkat dari latar belakang dari kenapa kitab Kolose ini dituliskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah kita baca pada saat ini di dalam Kolose 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-14, itu merupakan ungkapan syukur dari Rasul Paulus. Ungkapan syukur dari Rasul Paulus. Dia menaikkan doa di hadapan Allah untuk jemaat yang berada di Kolose. Ada berapa alasan kenapa Rasul Paulus menaikkan doa kepada jemaat di Kolose ini? Yang pertama, Paulus bersyukur karena iman mereka kepada Kristus, bahwa mereka telah dituntun untuk percaya kepada Dia. Paulus mengucap syukur karena iman mereka, karena mereka telah dituntun untuk percaya kepada Dia, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bagian yang kedua, yaitu karena kasih mereka, kasih jemaat di Kolose ini. Selain kasih mereka yang pada umumnya mereka tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, ada kasih khusus yang mereka berikan kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang termasuk saudara-saudara Kristiani. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah kita masing-masing. Bagian yang ketiga yaitu atas pengharapan mereka. Pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus tidak berhenti-henti untuk menaikkan doanya kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose ini. Karena ketika Injil diberitakan kepada jemaat di Kolose melalui rekan sepelayanannya, yaitu Epafras, respon jemaat di Kolose itu sangat antusias ketika Injil itu diberitakan. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bahkan Paulus menaikkan doanya kepada jemaat di Kolose supaya mereka diberikan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ada beberapa tujuan Paulus menaikkan doa untuk jemaat di Kolose. Kalau kita sudah melihat tadi yang sudah saya paparkan tentang latar belakangnya, di kitab Kolose ini ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Oleh sebab itu Paulus menaikkan doa untuk jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose dapat hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Supaya jemaat di Kolose dapat hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan di dalam segala hal. Bagian yang kedua, supaya mereka dapat berbuah di dalam Tuhan. Yang pertama, supaya jemaat di Kolose
dapat hidup layak, berkenan di hadapan Tuhan di dalam segala hal. Yang ketiga, dapat berbuah di dalam Tuhan. Ketika kita sudah membaca tadi di dalam Kolose bahwa sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Dan bukan hanya itu saja. Ini yang akan kita bahas. Supaya mereka juga dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Yang diinginkan supaya mereka dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Yang saya garis bawahi di sini yaitu bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Bertumbuh pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose ini, ketika Injil diberitakan bahwa mereka memiliki respon yang luar biasa, berkembang berbuah di seluruh dunia. Dan itu juga berlaku bagi jemaat di Kolose pada saat itu. Ketika Injil itu diberitakan, mereka juga melakukan sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Epafras kepada mereka. Mereka tidak hanya kepada mereka saja, ketika Injil diberitakan kepada mereka, mereka juga berbagi kepada orang lain sehingga dapat berbuah. Itu juga yang diharapkan kepada kita pada saat ini. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah? Bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah? Yaitu caranya, kita harus mendekatkan diri kita kepada sumber pengetahuan itu. Kita harus mendekatkan diri kita kepada sumber pengetahuan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan cara mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Kalau kita mendidik anak-anak kita di rumah supaya mereka dapat memiliki pengetahuan yang benar di sekolah, orang tua pasti menyekolahi anaknya dengan tujuan supaya dia nanti menjadi anak yang pintar, dengan tujuan supaya nanti dia dapat pandai dalam segala hal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Allah? Yaitu kita mendekatkan diri kita kepada sumber pengetahuan itu. Sumber pengetahuan yang benar, yaitu firman Tuhan. Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita belajar kepada sumber pengetahuan itu? Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan di dalam segala hal, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Rasul Paulus mau jemaat di Kolose itu berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Itu juga berlaku pada kita saat ini. Kita tahu di minggu yang lalu kita bersama-sama telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit bagi kita semua. Itu karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dan yang Tuhan mau, kita itu dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada sumber pengetahuan itu, firman Tuhan. Kalau sudah kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan itu. Melakukan kebenaran firman Tuhan melalui pengetahuan yang benar akan Allah. Saya yakin dan percaya ketika kita benar-benar hidup bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, yang bersumber kepada Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi menghakimi orang lain. Dan ketika kita bertumbuh di dalam pengetahuan
mengajarkan supaya kita saling menjelekkan? Apakah ada firman Tuhan yang mengajarkan supaya kita saling iri dengki kepada orang lain? Di dalam firman Tuhan, Dia mengajarkan tentang kasih. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita harus hidup kudus, hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, sumber yang utama supaya kita dapat hidup di dalam pengetahuan yang benar akan firman Allah, yaitu firman Tuhan itu sendiri, ada di dalam Alkitab kita. Ada di dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita beri waktu. Mari kita bersama-sama merenungkan kembali atas pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Pengorbanan yang di kayu salib bagi kita semua. Sudahkah kita memberi waktu kita untuk Tuhan? Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan? Kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini dengan maraknya COVID-19. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan, mungkin kita tidak melihat orang-orang di luar sana. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan kita melihat orang lain, jangan kita berpatokan kepada orang lain, tetapi lihatlah diri kita sendiri. Sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Mari kita ubah pola pikir kita. Kita ubah pemahaman kita, sehingga kita menjadi orang yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi ketika kita sudah membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, bahwa ketika Injil diberitakan, jemaat di Kolose itu sangat antusias. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika firman Tuhan ditaburkan, apakah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Poin yang kedua yaitu melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kita, ketika firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita renungkan dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita melakukan firman Tuhan itu. Yakobus 1 ayatnya yang kedua 22 sampai 23 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sumber pengetahuan yang benar adalah firman Tuhan. Dan kita dapat mendapatkan segala sesuatu, ada semuanya di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Untuk menjadi pelaku, untuk memberitakan kebaikan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas seorang majelis di gereja, tetapi itu merupakan tugas kita semua, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah ketika kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita dapat hidup, kita dapat bertumbuh dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berpartisipasi atas Indonesia kita pada saat ini. Kita mengambil bagian. Firman Tuhan juga mengatakan kita juga harus tunduk kepada pemerintah. Tunduk dalam arti kita taat atas peraturan-peraturan yang ada. Mari kita hargai. Kita saling mengasihi satu sama lain. Mari kita saling berbagi apa yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Mungkin kita tidak dapat membagikan materi, tetapi marilah kita duduk diam menghampiri hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia kita. Ini adalah tugas kita semua. Mari kita bersama-sama menjalankan tugas yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan mengangkat pujian. Tuhan, ini tugas kami.
mengajak seluruh sidang jemaat GSJA di seluruh Indonesia untuk berdoa dan berpuasa. Untuk itu, baik juga jemaat di tempat ini mendukung program tersebut, berdoa dan berpuasa. Demikian pengumuman yang saya informasikan. Terima kasih. Sebelum kita melakukan doa berkat, mari kita angkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan belas kasihan, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, agar bangsa kami senantiasa memperoleh perkenanan dan pertolongan, memperoleh kasih karunia-Mu yang cukup Tuhan. Untuk itu Engkau memakai pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau memberikan ketabahan, memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk bisa mengatur dan mengatasi penderitaan yang sedang melanda bangsa kami. Kami juga menyerahkan tenaga medis dan orang-orang yang telah Engkau percaya untuk menangani wabah corona. Engkau memberikan kesehatan, memberikan daya tahan tubuh yang kuat. Engkau memberikan hikmat dan pertolongan agar permasalahan dapat teratasi dengan baik. Kami juga menyerahkan dampak negatif, dampak buruk dari wabah ini Tuhan. Kiranya Engkau mengubah, memakai untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Sekiranya Engkau menghendaki dan berkenan,
Berikan kami juga hati yang senantiasa mengerti dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan hari demi hari. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati rumah tangga mereka masing-masing, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Engkau berkati juga para pelayan yang telah ambil bagian pada ibadah hari ini. Engkau berkati dengan limpah warga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan studi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dua berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.